Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Widya Astuti dengan NIM 08779485. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari matkul administrasi jaringan. Di sini kita diminta untuk membuat desain subnetting dan membuat tabel routing. Deskripsi tugasnya yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan, kantor pusat yang pertama itu departemen penjualan ada 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabang sendiri ada total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Untuk desain subnetting yang pertama yaitu rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet max alamat jaringan atau network address, rentan alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range. Selanjutnya alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Ini untuk tabel subnettingnya. Untuk tabel routingnya yaitu buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet max, netshop, atau interface yang digunakan. Ini untuk tabel routing statisnya. Nah, oke, langsung aja. Ini laporan praktikum yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Ini adalah tabel subnetting yang sudah saya buat atau sudah saya isi. Karena tadi ada perintah pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi untuk kebutuhan ruang pertumbuhan di masa depan. Jadi kebutuhan IP departemen penjualan yang tadinya 50, di sini saya tambah menjadi 60, untuk pemasaran menjadi 40, untuk teknologi informasi menjadi 20, untuk server menjadi 10, WAN di sini ada 2, dan di sini saya menambahkan tabel cadangan, dan di kantor cabang ada 30. Untuk subnet max-nya, kenapa saya pakainya 26? Karena kebutuhan hostnya itu ada 60. Nih, kebutuhan hostnya ada 60, maka saya pakainya 26. Kenapa pakainya 26? Karena kebutuhan 60 ini, terus di sini ada kebutuhan 64. 64 ini itu udah dikurangin 2 IP untuk network address dan broadcast address. Jadi semua ini harus dikurangin 2 kebutuhannya untuk network address dan broadcast address. Selanjutnya, untuk pemasaran ini menggunakan 26 juga karena di sini kebutuhannya 40, jadi kita menggunakan 26 karena kalau kita menggunakan 27 itu masih kurang. Seperti itu. Untuk teknologi informasi ini menggunakan subnet max 27 karena kebutuhan hostnya itu 20. Untuk server, subnet max-nya kita ambil yang 28 karena kebutuhannya 10. Ini kita ambil 28 karena di sini hanya max hostnya itu ada 16. Ada 16. Nah, di sini kita kebutuhannya hanya 10, jadi kita pakainya yang 28. Untuk WAN, ini kita pakainya yang 30 karena 30 ini max hostnya ada 4. Kenapa nggak pakai yang 31? Karena itu nggak bisa, karena harus ada kita sisakan 2 untuk network address dan broadcast address. Nah, di sini kita ada cadangan, ini kita skip. Untuk kantor cabang itu kita pakai subnet max 26 karena kebutuhan IP-nya 30. Kenapa pakainya 26? Kenapa tidak pakai 27? Karena 27 itu kebutuhannya 32. 32 itu dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address itu terlalu mepet. Walaupun ada kita lebihkan untuk pengembangan, tapi tetap saja kita lebih baik pakai yang 26 gitu. Untuk network address-nya ini ada di 192.168.10.0. Dimulai dengan IP address yang ini 192.168.10.0. Terus selanjutnya itu usable range-nya itu ada di 192.168.10.1 sampai 62. Untuk 0 dan 63-nya kita letakkan di network address dan broadcast address. Selanjutnya dilanjutkan di network address-nya di pemasaran itu ada di 64.
dan broadcast address-nya ada di 127. Nah, IP yang bisa digunakan itu ada di 65 sampai 126. Selanjutnya untuk network address-nya untuk teknologi informasi ada di 192.168.10.128. Untuk usable range-nya itu ada di 192.168.10.129 sampai 158 dan broadcast-nya ada di 192.168.10.159. Selanjutnya untuk server di sini selanjutnya ada di network address 192.168.10.160. Lanjutannya untuk usable range-nya ada di 192.168.10.161 sampai 192.168.10.174. Untuk broadcast address-nya ada di 192.168.10.175. Selanjutnya untuk WAN di sini network address-nya ada di 192.168.10.176. Untuk usable range-nya ada di 192.168.10.117 sampai 192.168.10.178. Usable range ini nantinya akan saya gunakan untuk IP1 pada tabel routing yang ke pemasaran ke kantor cabang dan kantor pusat. Selanjutnya untuk broadcast address-nya ada di 192.168.10.179. Selanjutnya di sini ada tambahan tabel cadangan, gunanya itu untuk menampung lebihan dari IP address. Untuk menampung lebihan IP address di blok yang tersedia. Itu ada di 192.168.10.180 sampai 192.168.10.191. Untuk kantor cabang sendiri ada di network address-nya 192.168.10.192. Untuk usable range-nya ada di 192.168.10.193 sampai 192.168.10.254. Nah, di sini broadcast address-nya 192.168.10.255. Kenapa saya isi 255? Karena 192 ini sudah tidak ada lanjutannya lagi, maka saya akhiri dengan 255. Oke, seperti itu untuk tabel subnetting nomor 1. Untuk nomor 2 yaitu tabel routing. Tabel routing di sini yaitu buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet, cantumkan destination network, subnet mask, next hop, interface yang digunakan. Di sini saya memakai IP1 kantor pusat di 192.168.10.178. Untuk IP1 kantor cabang ada di 192.168.10.178. Ini yang tadi saya bilang menggunakan IP1 yang ada di sini karena kita meneruskan dari alamat IP yang telah disediakan. Selanjutnya, ini saya membuat asumsi interface WAN di kedua kantor adalah WAN 0/0. Nah, tabel routing di sini saya membuat dua tabel, yaitu tabel routing statis ke kantor pusat dan tabel routing statis kantor cabang. Untuk tabel routing statis kantor pusat itu destination network-nya di sini saya menggunakan 192.168.10.192. 192 ini mulai dari sini kantor cabang 192.168.10.192. Ini mulai untuk ke kantor cabang. Untuk ke kantor cabang, arah ke kantor cabang kita menggunakan destination network 192.168.10.192. Untuk subnet mask-nya sendiri ada di 255, 255, 255, 192. Ini pakai yang 26. Ini sama. Jadi sama untuk subnet semuanya. Untuk next hub-nya ini kita harus melalui IP1-nya di 192.168.10.178 atau 1 0/0 itu untuk ke arah kantor cabang. Selanjutnya untuk ke pemasaran ini kan masih di lokal ya. Untuk lokal itu next hop-nya itu tidak perlu menggunakan next hop, tidak perlu melalui IP1. Jadi ini kita skip aja, kita kosongkan. Untuk destination network-nya ada di 192.168.10.64 pemasaran. Nih, pemasaran 192.168.10.64. Untuk subnet mask-nya sama, menggunakan 255, 255, 255, 192 di 26. Nah, ini sama. Untuk subnet penjualan jual lokal ini di skip. Untuk subnet mask-nya pakai yang 26, 255, 255, 255, 192. Untuk destination network-nya di 192.168.10.0. Nah, dan seterusnya subnet IT lokal juga ini pakainya 255, 255, 255, 224, 27. Karena di atas ini pakainya 27. Nih, teknologi informasi ini pakainya 27 dengan IP 192.168.10.128. Nah, untuk subnet servernya ini lokal juga, pakai yang 28 ada di 255, 255, 255, 240. Ininya destination network-nya 192.168.10.160. Jadi ketika kita akan sampai ke destination network ini, kita harus melewati next hop atau interface ini. Harus melalui next hop terlebih dahulu untuk sampai ke destination network ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita ke tabel routing statis kantor cabang. Tabel routing statis kantor cabang ini destination network-nya itu
ke penjualan ada di 192, 168, 10.0. Untuk next subnet max-nya ada di 255, 255, 255, 192. Size-nya pakai 26. Untuk next hop-nya ini 192, 168, 10, 177. Ini kenapa 177? Karena kita menggunakan next hop kantor. Kita kan mau ke kantor pusat, jadinya kita menggunakan next hop kantor pusat yang 177 ini. 177 itu. Kita mau ke kantor pusat. Selanjutnya, ini untuk arah ke rute penjualan. Untuk ke rute pemasaran, untuk sampai ke destination network 192, 168, 1064, kita harus melalui next hop 192, 168, 10, 177. Ini sama, kita harus melewati ke next hop 192, 168, 10, 77. Untuk rute ke penjualan, rute ke pemasaran, rute ke TI, rute ke server. Kita harus melewati next hop yang sama ini untuk mencapai ke destination network 192, 168, 10.0, 192, 168, 10.64, 192, 168, 10.128, dan 192, 168, 10.160. Ini untuk subnet max-nya sama menggunakan subnet max yang ada di tabel atas ini. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari apa yang saya kerjakan. Dan ini saya buat sangat efisien dan sangat cukup lah, sekiranya cukup untuk kebutuhan di masa mendatang. Mungkin itu saja penjelasan dari pengerjaan praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.